marah. Bisa nggak tidak marah sehari saja? Nah, insya Allah. Nah, ini itu sangat ini. Sabar itu sebetulnya ujiannya itu tiap hari. Ujiannya tiap hari. Ya. Dan tiap orang beda-beda. Ini. Maka dari itu kita coba untuk bisa bersabar. Ya. Apapun yang terjadi itu kita kembalikan menjadi sesuatu yang positif. Apa beda senang sama bahagia? Senang itu kaitannya dengan hanya sekedar apa ya, melibatkan satu kesenangan tentang hobi, bagaimana lek kumpul teman-teman itu bisa senang, bisa bahagia. Kalau bahagia itu melibatkan suatu emosi yang tidak ada tendensi apa-apa. Seret. Contohnya, yang sebelah kiri itu, kiri saya apa kiri jenengan? yang ini ya. Dia pasti seneng dong mau kumpul-kumpul. Sekedar senang. Itu beda dengan bahagianya anak-anak misalnya. Anak-anak itu kalau main itu lepas. Itu bahagia. Tanpa beban. Kalau kumpul-kumpul kadang-kadang masih beban. Wah, boleh gak teko? Yang kok gini. Itu masih ada. Tapi kalau anak-anak pokoknya semrawung main bebas lepas. Nah, itulah sebetulnya konsep daripada bahagia itu sebetulnya di situ. Kalau mau melihat, lihatlah anak-anak yang sedang bermain. Itulah contoh satu kebahagiaan. Apapun yang akan terjadi nggak mikir, wis. Nah, kalau kita masih kumpul-kumpul habis ini pulang, ya sudah terus mikir. Nah, itu. Terus ini contoh yang kedua. Sing seneng sepedaan, seneng ngeluyur, seneng itu ya sekedar senang ya, sekedar senang. Tapi kalau di keluarga, kemudian hubungan keluarga, anak dan istri, semuanya itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri, itu beda ya dengan kita melakukan satu aktivitas yang memang kita senangi. Kira-kira itu. Sebenarnya bagaimana sih memberdayakan pikiran? Karena pikiran ini mestinya harus diberdayakan. Tadi marah itu karena apa? Karena pikiran kita. Coba kita lihat video yang ini tentang kemarahan. Ketika kita marah selama 5 menit, itu akan menyebabkan sistem imun tubuh kita menjadi lemah selama 6 jam. Jika kita mendendam dan menyimpan kepahitan, maka itu akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dan dari situlah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, stroke, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Jika kita sering biarkan diri kita stres, maka kita akan alami gangguan pencernaan. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita akan mudah terkena penyakit nyeri bahu. Jika kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia alias susah tidur. Jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika kita sering biarkan diri kita memiliki rasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka berpikiran negatif, maka kita akan mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Jika kita mudah emosi dan cenderung pemarah, maka kita terkena penyakit hepatitis. Jika kita sering merasa sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain terhadap lingkungan kita dan sekitar. Ya, ternyata kesombongan juga menjadi bibit-bibit penyakit daripada kita juga. Artinya sikap-sikap yang negatif itu akan menyebabkan kondisi-kondisi tertentu. Makanya sekarang hipertensi, stroke, tahu-tahu kok kolesterol, ya. Nah, itu asam urat, bukan asam sulfat ya, bukan samsul. Masya Allah, ya. Nah itu sesuatu yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Oh tahu-tahu, loh,
sakit ini, kena ini, kena stroke. Kemarin enggak apa-apa ketemu kok moro-moro stroke. Ya. Ini ternyata Bapak Ibu karena sikap-sikap kita. Maka dari itu sangatlah mujarab kalau kita senantiasa beristighfar. Jadi kalau ada sesuatu langsung istighfar. Insya Allah itu kesombongan, apalagi yang sikap-sikap negatif, mau marah. Jadi salah satu manajemen stres itu dengan beristighfar kepada Allah. Mengingat kepada Allah bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di sini. Sekarang ini kan musim zaman modern, banyak tenaga kesehatan, banyak dokter, banyak spesialis, banyak rumah sakitnya penuh, banyak yang sakit. Iya iya. Kok nggak ada secara. Tapi Bapak Ibu itu kalau ada, terutama Al-Hikmah itu banyak share-share yang bagus-bagus ya. Alhamdulillah dengan kedua beliau ini IT-nya yang cukup mumpuni, mudah-mudahan itu bisa. Yang sifatnya bermanfaat, save and send, simpan dan kirim. Nah, itu sesuatu yang bentuk amal jariah insya Allah kalau kita lakukan seperti itu. Demikian sekedar sharing kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan saya baru diberitahu kemarin oleh Pak Mas Kodi, sebetulnya saya kemarin ya, minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin masih ada di Madura, sehingga kita masih dari minggu itu tidak sempat sampai di masjid. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat sekelumit informasi yang kami himpun dari beberapa media yang kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.